kepada kedua hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masih melanjutkan kajian kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib. Kita sampai di bab Siyam, bab Siyam At-Tatawwu, bab tentang puasa sunnah. Puasa sunnah. Kemudian yang pertama tentang anjuran puasa 6 hari Syawal. Hadis yang pertama, an Sauban radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sauban sahabat Nabi SAW, semoga Allah meridainya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, man shoma, kata Nabi SAW, man shoma, siapa yang puasa sittata ayyam, 6 hari ba'dal fitri, setelah Idul Fitri, kana tamamas sanah, maka dia seolah-olah tamam, melengkapi as-sanah, seperti melakukan atau menggenapi puasa 1 tahun. Jadi siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, dia seperti menggenapi puasa 1 tahun, melengkapi. Ini kenapa? Karena satu puasa itu 30 kali 10 300, 6 kali 10 60, 300 tambah 60 360, 1 tahun. Man ja'a, kata Nabi SAW melanjutkan, man, siapa saja ja'a, yang membawa bil hasanah, siapa saja yang melakukan kebaikan, falahu, maka baginya asyru amsalihah, 10 kebaikan yang semisal. Berarti satu puasa itu nilainya 10. Kayak Nabi SAW anjurkan setiap bulan kita puasa minimal 3 hari. Berarti setiap bulan kita puasa 1 kali 10. Kalau sebulan kita 3 kali puasa sunnah 3 hari, berarti kita seperti puasa sebulan. Ini hadis rawahun Nasa'i wa Ibnu Majah wa hadza lafzuhu. Hadis ini adalah lafadznya Imam Ibnu Majah. Hadis terkenal, hadis sahih. Wa zada an-Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i rahimahullah menambahkan riwayat sabda Nabi SAW, kata Nabi SAW, fasyahrun, maka 1 bulan, bi asyrati ashhur, maka sebulan itu dibalas dengan 10 bulan. Puasa 1 bulan, 1 bulan kali 10 bulan. Wasiyamu sittati ayyam, dan puasa 6 hari itu ba'dal fitri tamamus sanah, menjadi pelengkap puasa 1 tahun. Puasa Ramadan itu Nabi anggap sebagai puasa sebulan dikali 10 bulan. Nilainya puasa Syawal nilainya 2 bulan, 10 bulan tambah 2 bulan, 12 bulan. Nabi itu bisa salah mengajarkan matematik ya. 1 bulan kali 10 bulan, 6 hari kali 10, 60 hari, 2 bulan. Sama dengan puasa 12 bulan. Dan dari riwayat Imam Ibn Khuzaimah dengan hadis yang sama. Kemudian juga Imam Ibn Hibban meriwayatkan dengan lafaz, siapa saja yang puasa Ramadan 6 hari di bulan Syawal, maka sungguh dia telah puasa 1 tahun. Rawahu Ahmad wal Bazzar wa Tabrani wal Baihaqi min hadisin Jabir, dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Siyam sittati ayyam, puasa 6 hari, yaitu penggenap 1 tahun. Yang demikian karena Ramadan sebanding dengan 10 bulan, dan 6 hari di bulan Syawal sebanding dengan 2 bulan. Puasa 60 hari sama dengan 2 bulan, maka jumlahnya menjadi genap 1 tahun. Kemudian tentang ini puasa Syawal, puasa terkenal,
yang banyak orang melakukan setelah bulan Ramadan. Kemudian juga ada puasa yang lain yang bagus juga namanya puasa Arafah. Dan ada anjuran untuk berpuasa Arafah buat siapa saja yang tidak ada di Arafah. Buat siapa saja yang tidak melaksanakan ibadah haji, dianjurkan untuk puasa Arafah. Hadis yang pertama, hadis terkenal ini. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Qatadah semoga Allah meridhoinya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya an shaum, tentang puasa yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Nabi ditanya apa keutamaannya, fadilahnya. Qal, beliau sallallahu menjawab, yukaffirus sanah, dia bisa mengkafir 1 tahun. Mengkafir ya, kalau kita beli apa asuransi, Allah yang ngajarin. Asuransi sekarang banyak ribanya. Di cover itu yang lecet-lecet, kita lecet berbuat dosa, berbuat salah, 1 tahun dia akan ditutup dengan membayar asuransi. Asuransinya puasa. Puasa Arafah juga virus sana, menghapus, mengcover. Cover itu bahasa Arab. Cover, kafarah itu penutup, menghapus. Cover itu penutup. Buku, ini buku. Ini covernya ini cover buku yang keras ini, hard cover. Cover dari bahasa Inggris, bahasa Arab. Banyak bahasa Inggris diambil Arab, karena bahasa Arab ini jauh lebih berkembang sebelum bahasa-bahasa lain berkembang. Bahkan bahasa ilmu pengetahuan banyak diambil dari bahasa Arab. Dia mengcover puasa, dia mengcover dosa 1 tahun. Puasa Arafah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah bisa menutup, mengcover, menghapuskan as-sanah, dosa 1 tahun. Al-madiyah, 1 tahun yang telah lalu lewat, wal baqiyah, 1 tahun yang akan datang. 1 tambah 1 tahun bisa menghapuskan dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Rawahu Muslim wa ashabis sunan. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ashabus Sunan, Imam Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Kemudian Imam Tirmizi juga meriwayatkan tentang hadis ini juga, tentang puasa Arafah. Nabi SAW ditanya tentang puasa Arafah. Dia menjawab, aku berharap, ahtasib ala Allah, aku berharap semoga bisa puasa ini menghapuskan dosa setahun yang akan datang dan setahun yang sebelumnya. Agak-agak sama teksnya. Kemudian dari Abi Hurairah, hadis yang ketiga, radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, dulu pernah melarang, Nabi melarang am-shaum, daripada puasa yaum Arafah. Orang puasa Arafah bi Arafah, dia lagi di Arafah, dia lagi haji. Nabi melarang orang yang sedang berada di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, pada hari Arafah, ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Naha an shaum yaum Arafah, Nabi melarang puasa Arafah untuk orang-orang yang ada di Arafah. Kita ada di Indonesia, di Jakarta, ini beda, kawasan ini sunnah. Ini dilarang orang yang lagi haji untuk berpuasa Arafah. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Huzaimah, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Ibnu Huzaimah mensahihkan hadis ini. Baik. Kemudian Imam At-Tabrani juga meriwayatkan dalam Al-Awsat hadis Aisyah, daripada hadis Ummul Mukminin Aisyah. Hadis yang seperti ini, hadis larangan berpuasa Arafah buat jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah, atau secara umum buat orang yang ada di Arafah. Tapi ulama berselisih pendapat.
Apakah larangan ini larangan haram atau larangan hanya makruh saja? Kemudian Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah puasa Arafah di Arafah. Ya, Nabi haji cuma sekali, tahun ke-10 haji wada. Ketika Nabi haji, sahabat pada bingung nanya-nanya ini, Nabi puasa apa enggak? Enggak ada yang tahu. Kata Ummul Fadl istrinya, ini ibunya Fadl, ibunya Abdullah bin Abbas, istrinya Abbas paman Nabi, bibinya Nabi. Ummul Fadl mengirimkan susu sama lewat pelayannya ke Nabi. Nabi disampaikan Rasulullah ini ada susu, dikasih Ummu Fadl. Dan Nabi ketika itu masih ada di atas onta. Nabi minum di atas onta dan orang melihat Nabi. Nabi minum pada tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah. Nabi sedang haji wada. Mau sahabat-sahabat begitu mau ngetes Nabi puasa apa enggak, dikasih makanan, dikasih minuman, dan Nabi minum. Dan Ibnu Umar juga mengatakan Nabi tidak pernah melakukannya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika haji dia tidak puasa, beliau tidak puasa Arafah. Dan begitu juga Umar radhiyallahu taala anhu dan Utsman, dikata Ibnu Umar, Nabi SAW ketika haji tidak puasa Arafah. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ayahnya beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Utsman juga radhiyallahu taala anhu enggak puasa waktu haji. Dan aku juga enggak puasa, kata dia, ya saya juga enggak puasa. Begitu. Dan Imam Malik dan Imam As-Sawri, pemilik mazhab besar Maliki dan Sawri, memilih untuk berbuka. Tapi ada sebagian sahabat yang berpuasa, yang memilih puasa. Ya, Abdullah bin Zubair dan Ummul Mukminin radhiyallahu taala anhu dan Ummul Mukminin Aisyah. Mereka berdua berpuasa pada hari Arafah. Ini menunjukkan bahwa larangannya ini bukan larangan sampai haram, dimakruhkan. Atau nanti ada sebabnya. Kemudian juga diriwayatkan dari Utsman bin Abil As bahwa Imam Ishaq bin Rahawai berpendapat untuk tetap berpuasa. Dan Atha bin Yasar, ulama besar juga ini, tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Aku berpuasa ketika haji jatuh di musim dingin, maksudnya puasa Arafah. Kalau haji jatuh di musim panas, dia nggak puasa Arafah. Ulama-ulama. Imam Qatadah bin Di'amah juga menjelaskan bahwa tidak mengapa berpuasa. Tidak mengapa puasa. Puasa boleh atau puasa sunnah boleh, kecuali jika dia tidak mampu untuk berdoa. Karena dia puasa dia jadi lemas, jadi dia nggak mampu doa, nggak bagus ibadah hajinya, maka puasa ini merusak, mengganggu ibadah hajinya. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga mensunahkan puasa Arafah untuk orang yang tidak melakukan ibadah haji. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, sedangkan orang yang menunaikan haji, maka aku lebih suka supaya dia berbuka, supaya dia bisa kuat melaksanakan ibadah haji dan berdoa di Arafah. Imam Syafi'i juga menganjurkan untuk berbuka. Dan Imam Ahmad juga, jika dia mampu puasa maka boleh puasa, dan jika dia tidak mampu berpuasa sebaiknya dia buka, karena ibadah haji ini membutuhkan kekuatan. Ini menunjukkan bahwa hukumnya larangan puasa Arafah buat orang yang wukuf di Arafah ini tidak sampai haram, dia dimakruhkan saja. Dan ada ilahnya, ilah itu sebabnya supaya jamaah haji bisa fokus ke ibadah hajinya. Puasa sunnah dia bisa kapan-kapan bisa. Haji ini kadang-kadang kita seumur hidup belum pernah, dan banyak yang belum pernah ibadah haji. Banyak yang belum pernah, makanya ketika ada dua ibadah bertabrakan, dipilih yang ibadah yang utama.
Dan ibadah haji ibadah utama, ibadah wajib. Sedangkan puasa Arafah ibadah sunnah. Baik, maka dimenangkan yang wajib. Walaupun tadi ada larangan, tapi mayoritas dan para ulama terdahulu tidak sampai mengharamkan puasa Arafah buat orang yang di Arafah. Baik, itu tentang puasa Arafah, dan intinya dia salah satu puasa terbaik. Puasanya sekali, satu hari menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian yang bab selanjutnya, anjuran berpuasa Muharram. Puasa Muharram maksudnya di bulan Muharram secara umum. Puasa sunnah yang dilakukan di bulan Muharram secara umum. Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Afdal, yang paling utama, asyam, puasa yang paling utama ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan. Bulan yang paling utama untuk puasa setelah bulan Ramadan syahrullah adalah bulan Allah al-Muharram. Bulan Allah yang namanya bulan Muharram. Dan Nabi SAW menamakan bulan Muharram dengan syahrullah. Syahrullah, bulannya Allah. Semua bulan punya Allah. Semua bulan Allah menciptakan semesta, semuanya alamin ini, semuanya ciptaan Allah. Allah menciptakan ruang, tempat, dan Allah menciptakan waktu. Waktu itu ciptaan Allah. Ada waktu. Waktu itu makhluk Allah. Waktu, bulan, tahun, itu Allah ciptakan ada waktu. Makanya Allah tidak terkena waktu, karena waktu ini makhluk Allah. Waktu ini ciptaan Allah. Makanya Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, wal asar, demi masa, demi waktu. Atau wal asar itu demi waktu petang, waktu sore. Karena ada lawannya itu, wadduha, demi waktu pagi, waktu duha. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Hanya Allah saja yang boleh, manusia tidak boleh. Makhluk tidak boleh bersumpah. Kita bersumpah demi siang, demi malam, tidak boleh, haram. Ini kesyirikan. Hanya Allah saja yang boleh bersumpah dengan makhluknya. Semua makhluk wajib bersumpah dengan nama Allah saja, dengan nama Allah saja. Baik, kembali ke pembahasan. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling, bulan untuk berpuasa yang paling utama adalah syahrullah. Setelah Ramadan maksudnya bulan Allah, yaitu al-Muharram. Bulan Muharram. Kenapa? Karena Allah sendiri bilang di hadis qudsi, mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan dari Tuhannya, dari Allah tabaraka wa taala, as-siyamu li, dan puasa itu untuk aku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang menulisnya. Kita mau 2 bulan lagi puasa ya, 2 bulan lagi puasa sampai 1 bulan 3 minggu lagi. Puasa ibadah yang satu-satunya kata Allah untukku, untuk Allah, yang pahalanya bahkan kata Imam Ahmad di dalam dijelaskan oleh dalam Lataiful Ma'arif oleh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Puasa ini satu-satunya ibadah yang malaikat nggak nyatet. Puasa aja, malaikat nggak nyatet, dan malaikat nggak tahu pahalanya apa. Puasa lain malaikat bisa catat, oh kali sekian, tidak tahu puasa. Allah yang bilang, nah, puasa ini kepentingan dunianya nggak ada. Orang bisa sedekah, sholat dibilang alim, ngaji Quran dibilang bagus. Puasa nggak ada yang muji. Siapa yang muji puasa? Nggak ada yang tahu. Puasa ini salah satu ibadah yang keikhlasannya bisa paling tinggi. Makanya kata-kata Allah dalam hadis qudsi, puasa itu untukku. Maka bulan Allah itu yang ada bulan yang orang beribadah, yang puasa di situ nilai
kecuali Allah saja yang menilai ibadahnya. Makanya bulan Muharram namanya Syahrullah, bulan Allah Al-Muharram, yang disucikan. Syahrullah alladzi tad'unahu Al-Muharram. Di riwayat lain disebutkan Allah yang kalian menyebutnya dengan Al-Muharram. Di sini riwayat Imam Muslim dan juga Imam An-Nasa'i dan Tabrani meriwayatkan dari jalur riwayat lain dari Jundub bin Sufyan. Baik. Jadi puasa sunnah secara sabda, secara qauliyah, dikatakan bahwa puasa bulan terbaik buat puasa terbaik adalah di bulan Muharram. Jadi bulan yang puasa sunnah itu adalah bulan Muharram secara umum, bukan pretelan satu-satu. Ya mungkin ada puasa Arafah satu hari lebih baik daripada di bulan Muharram Asyura atau puasa yang lain. Tapi secara sebulan penuh puasa Muharram ini di bulan Muharram, puasa Kamis di bulan Muharram lebih baik dari bulan lain. Puasa tengah bulan di bulan Muharram lebih baik dari puasa sunnah tengah bulan di bulan lain. Puasa Senin di bulan Muharram lebih baik daripada begitu seterusnya begitu. Karena puasa Daud di bulan Muharram lebih baik daripada puasa Daud di bulan lain. Bulan Ramadan gimana Ustaz? Gak ada. Gak ada puasa Daud di bulan Ramadan. Puasa Senin, Kamis gak ada. Adanya puasa Ramadan doang. Jadi secara umum semua puasa sunnah yang paling baik dilakukan di bulan Muharram secara umum. Walaupun nanti ada praktikal-praktikal tertentu. Puasa Syawal yang paling pasti paling bagus di bulan Syawal. Gak mungkin kita puasa Syawal. Itu namanya salah itu. Karena puasanya namanya puasa Syawal, puasa sunnah, tapi waktunya wajib. Waktunya wajib kapan? Wajib di bulan Syawal. Jadi ada ibadah yang sunnah, tapi waktunya wajib. Waktunya puasa untuk menunjukkan ibadah itu benar atau enggak, lihat waktunya. Kalau waktunya salah, kita ganti waktunya, bisa jadi bid'ah dia. Namanya sholat qobliyah subuh pasti sebelum subuh. Nggak mungkin 8 pagi kita sholat qobliyah subuh atau jam setengah 11 siang. Nggak mungkin. Sholatnya sunnah, waktunya. Jadi ada orang yang mungkin kadang-kadang belum begitu ngerti. Kok puasanya ibadahnya sunnah, waktunya wajib? Emang begitu? Emang begitu. Ada puasanya sunnah, tempatnya wajib. Sholat tahiyatul masjid, puasanya sholatnya wajib, sholatnya sunnah, tempatnya wajib di masjid. Umrah ibadah sunnah, tempatnya wajib di miqat, ihramnya, tawafnya wajib di depan Ka'bah, sa'inya wajib di sana juga. Jadi menyesuaikan sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan. Kembali ke pembahasan bahwa puasa sunnah terbaik adalah puasa sunnah yang secara umum dilakukan di bulan Ramadan, kecuali puasa-puasa khusus nanti. Ada puasa-puasa khusus. Ya, puasa khusus yang ada waktunya ditentukan. Puasa Syawal, waktunya ditentukan Syawal. Waktunya ditentukan tanggal 9 Zulhijjah. Dan puncaknya ini puasa terbaik di bulan Muharram adalah puasa Asyura. Puasa tanggal ke Asyura 10, Asyura ke. Asyura itu kalau bahasa Indonesia ke 10. Hari ke 10. Kemudian anjuran Asyura ke hari ke 10. Dan juga ada anjuran untuk menolong orang lain yang dalam tanggungan kita. Kata Nabi SAW, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah bersabda di hadis Imam Al-Baihaqi, man awsa'a, siapa saja yang meluaskan, ala iyalihi, keluarganya, iyal, tanggungannya, siapa saja yang meluaskan tanggungannya, wa ahlihi, dan keluarganya, dia mencukupkan kebutuhan tanggungan dia. Siapa tanggungan dia? Anak-anaknya, orang tuanya, pembantunya. Siapa yang menjadi tanggungan dia? Dia luaskan, bukan disempitkan. Wa ahlihi, dan keluarganya. Yaum Asyura, pada tanggal 10, ya, hari ke-10 bulan Muharram. Ausa Allah akan meluaskan alaihi, untuknya,
kehidupannya sa'ira sanatin, sa'ira sana, seluruh waktunya selama. Kalau dia meluaskan tanggungannya, kalau bekas gaji bonus, bukan anak yatim aja. Kalau di Indonesia dikenal 10 Muharram lebarannya anak yatim, yang lain kagak lebaran kesian. Kerja enggak. 10 Muharram ini dianjurkan untuk ausa, meluaskan ala iyali, tanggungannya. Atau pegawai, kita punya pegawai, tanggungan kita itu. Kalau hari THR, tunjangan apa nih? Ya tunjangan hari tambahan kali ya. Itu di bulan Muharram boleh, tanggal 10 diluaskan buat keluarganya, tanggungannya. Allah akan meluaskan dia, rezeki dia, kehidupan dia. Sa'irasana, setahun penuh hidup kita akan mudah. Kalau Nabi yang ngomong pasti benar. Rawahu al-Baihaqi, Imam Baihaqi. Kalau anak yatim aja, kalau anak yatim ada tanggungan kita ya kita luaskan juga, kita mudahkan. Secara umum bahwa kita orang yang menjadi tanggungan kita kasih bonus-bonus yang agak bagus, yang agak banyak di tanggal 10 Muharram. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan di sini dan beberapa ulama hadis yang lainnya. Dan beliau menjelaskan, kata Imam Al-Baihaqi, riwayat seputar hadis ini, makna hadis ini hadisnya banyak, tapi ada beberapa yang dhaif. Tapi jika digabungkan satu riwayat dengan riwayat yang lainnya, maka akan menjadi kuat. Hadis dhaif ini lemah ya. Hadis lemah tidak sampai palsu. Hadis yang tidak dipakai sama sekali hadis palsu. Ada satu orang penakut dikumpulkan jadi 10 penakut. Biasanya kalau jam 1 malam jalan takut setan, takut ini. Dikumpulkan 10 orang penakut ini jadi berani nih. 20 orang ya. Berani. Hadis lemah kayak duit, kayak uang lecek. Uang lecek udah sobek gitu ya. Dia masih laku. Hadis uang lecek, jelek, kusut, kusam, uang, bujuk-bujuk. Udah dimasuk ke apa namanya? Pasar ikan. Udah dibujuk jelek, tapi masih laku. Beda dengan duit palsu. Duit palsu enggak laku. Hadis lemah memang begitu. Makanya hadis lemah, hadis dhaif dia masih bisa diangkat derajatnya jika dia dhaifnya tidak terlalu dhaif ringan, ada luka-luka, ya duitnya, uang ada lukanya kan masih laku, masih bisa dipakai. Kalau sudah palsu, sudah kalau bagus, baru bahannya lebih mahal, itu nggak laku. Itu perbedaan antara hadis dhaif dengan hadis palsu. Orang kalau dicontohin dengan uang cepat pahamnya. Kalau pakai yang lain susah paham. Itu kurang lebih begitu. Makanya Imam Baihaqi bilang ini hadis ini memang ada kelemahan, tapi jalur riwayatnya sangat banyak. Makanya kalau digabungkan sebagian riwayat dengan yang lain maka akan menjadi kuat. Makanya maknanya tetap betul bahwa siapa saja yang memberikan bonus, tambahan, keluasan kepada keluarganya, tanggungannya, pembantunya, pegawainya, ya Allah mudahkan sepanjang tahun. Itu lumayan. Makanya kalau mau hari bonus nasional itu mesti tanggal 10 Muharram, tanggal bonus nasional. Kalau lebaran orang udah banyak yang kasih. Ini hari ini tanggal 10, banyak yang lupa takutnya. Makanya jadi dianjurkan untuk berbuat baik, memberikan bonus, mencukupkan orang-orang yang menjadi tanggungan kita pada tanggal 10 Muharram. Dan dalam riwayat hadis ini sangat banyak yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, walaupun banyak hadis-hadisnya yang dhaif, tapi sebagian riwayat dengan riwayat lain saling melengkapi. Kemudian hadis tentang puasanya, Nabi Qatadah radhiyallahu taala anhu, anna sallallahu alaihi wasallam suila. Maksudnya Rasulullah SAW pernah ditanya an siyam tentang puasa.
Yaum hari Asyura, hari 10 ke 10 bulan Muharram. Dia Rasulullah menjawab, yukafir, dia mengkafir dosa-dosa kamu, dikafir, ditebus. As-sanah al-madiyah, 1 tahun yang lalu semuanya dihapus. Saya menghapuskan dosa 1 tahun penuh, 1 tahun yang lalu. Kalau kita Arafah, puasa Muharram, 2 kali itu dihapusin, 2 kali dikafir, itu asuransi turun 2 kali, kaya gitu. Masih kalau kita hitung duit banyak gitu. 2 kali turun. Asuransi bohong di Indonesia, banyak kan bohong. Nggak turun-turun, 2M, 2M tulisannya doang, duitnya turun-turun. Tapi kalau Allah yang ngomong pasti benar, Nabi yang ngomong pasti benar, pasti. Fa inna asdaqal hadis kitabullah. Yang paling jujur itu kitab Allah, kalamullah, ucapan Allah. Kalau kita mau dihapus-hapuskan dosanya, dikafir semua dosa-dosanya. Kalau dosa nggak ada, kita kayak mobil baru, bagus, masuk surga. Rawahu Muslim wa Ibnu Majah. Ya, hadis Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan. Dan dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi siyamu yaumi Arafah, salah tulis. Siyam yaum Asyura. Cetakan juga salah ya. Saya tulis pensil jadinya. Puasa hari Asyura, kata Nabi SAW, inni ahtasib 'ala Allah, berharap kepada Allah, Rasulullah, untuk menghapuskan dosa-dosa, mengkafir dosa saya, as-sanah, 1 tahun, allati ba'dahu, yang sesudahnya. Berbalik ya. Di satu riwayat, di dalam hadis Sahih Muslim, puasa Asyura ini mengkafir dosa 1 tahun yang lalu. Di hadis Ibnu Majah menghapuskan 1 tahun yang akan datang. Ya, kalau dua-duanya di sini benar, puasa Asyura menghapuskan 2 tahun juga. Ya, kulihat ini puasa bagus. Puasa Arafah, duanya puasa yang. Kemudian an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma Asyura. Kata Ibnu Abbas, dia menceritakan sekolah riwayatnya, dulu Nabi SAW biasa puasa Asyura. Bukan hanya puasa, wa amara bisiyami. Nabi juga memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berpuasa. Jadi Nabi puasa dan Nabi ngajak amar ma'ruf. Kita juga kalau puasa kita ajak istri kita, anak kita, orang tua, keluarga, teman-teman, kita ajak. Jadi apalagi puasa Asyura. Nabi puasa Asyura, Nabi mengajak. Wa amara bisiyami. Nabi puasa Asyura dan Nabi memerintah untuk melakukannya. Muttafaqun alaih. Secara khusus bahwa puasa Asyura ini bukan hanya kita puasa diam-diaman, enggak. Ajak istri kita, ajak keluarga kita, ajak orang yang bisa kita ajak. Dan secara umum semua ibadah kita ngajak. Ibadah sholat, ibadah apapun itu ada perintah untuk al-amru bil ma'ruf. Perintah ajakin. Muttafaqun alaih. Di sini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari jalur riwayatan yang sama dari Ibnu Abbas. Karena riwayat jalurnya sama-sama dari Ibnu Abbas, isinya sama, maka namanya muttafaqun alaih. Bukan janjian, enggak. Imam Bukhari janjian dengan Imam Muslim. Ini kita sahihin sama-sama ya, enggak begitu. Muttafaq alaih itu Imam Bukhari meriwayatkan dari siapa? Sahabat yang meriwayatkan. Kalau sahabatnya sama, redaksinya sama, maka itu namanya muttafaqun alaih. Kalau sahabatnya sama, redaksinya berbeda, ya lain lagi. Sahabatnya berbeda, redaksinya sama, itu bukan muttafaq alaih. Itu namanya ya syaikhan atau diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim atau rawahu as-sahihain. Syaikhan. Kalau muttafaq alaih ada 2 syarat, sahabatnya sama, redaksinya minimal maknanya sama. Itu syaratnya 2. Wa inda Muslim, dan bagi riwayat Imam Muslim, ma'alimtu, kata Ibnu Abbas, saya tidak mengetahui
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yauman, yang mana saya tidak tahu bahwa Rasulullah SAW berpuasa satu hari, yatlubu fadlahu, yang sangat mengharapkan keutamaannya, alal ayyam, daripada puasa-puasa sunnah di hari yang lain, illa hadzal yaum, kecuali hari ini, yakni Asyura, yaitu maksudnya puasa Asyura. Kata Ibnu Abbas, aku tidak tahu bahwa Rasulullah SAW berpuasa satu hari yang sangat mencari keutamaannya dibandingkan hari Asyura ini. Berarti ini puasa Asyura puasa yang istimewa, puasa yang istimewa. Dia bisa disebutkan tadi, Sahih Muslim menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Di Ibnu Majah yang akan datang. Tapi tersebar di masyarakat, dia menghapuskan 1 tahun. Kalau begitu bisa 2 tahun juga ternyata, ya, seimbang dengan puasa Arafah. Illa hadza syahr, yakni kemudian wala syahran, tidak ada puasa, tidak ada bulan, yatlubu fadlahu, yang Nabi SAW sangat menantikan, mengharapkan. Yatlub itu menuntut keutamaannya, ala syuhur, bulan yang paling utama, illa hadza syahr, kecuali bulan ini, yakni Ramadan, bulan yang paling utama yang Nabi sangat harapkan, bulan Ramadan, pahala, kemudian ibadah-ibadah, pengampunan dosa, sebulan penuhnya itu yang Nabi cari keutamaan dalam setahun, yang paling banyak memang Ramadan. Kemudian kalau hari untuk berpuasa, yang paling Nabi tunggu adalah hari Asyura, tentunya sebulan. Kalau untuk puasa spesifiknya puasa Asyura yang paling ditunggu, dan ini sesuai dengan hadis yang pertama tadi, afdhal siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, puasa yang paling afdal, bulan untuk puasa paling afdal setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Wali Tabrani, dan Imam At-Tabrani juga meriwayatkan fil Awsat, dalam kitabnya Mu'jam al-Awsat, lam yakun yatawakha fadla yaumin. Kata Imam Tabrani, saat beliau Nabi SAW tidak pernah menyengaja, ya tawakha, tidak pernah menghendaki, menyengaja untuk beribadah, berpuasa, atau untuk mendapatkan keutamaan. Lam yakun yatawakha fadla yaumin, tapi tidak pernah mengharapkan untuk mendapatkan keutamaan satu hari, ala yaumin ba'da Ramadan, setelah Ramadan, illa Asyura, kecuali tanggal 10. Tanggal 10 istimewa, buat puasanya istimewa, sedekahnya istimewa, mencukupkan, membahagiakan orang, hari kebahagiaan nasional. Asyura, mau kasih bonus, kasih, hanya udah kalau tanggal 10 orang itu sudah sedekah aja. Dan Nabi menjamin itu, Allah akan mencukupkan dia di 1 tahun penuh berikutnya. Dan Muharram ini awal bulan. Setiap tahun awal bulannya Muharram, bulan 1. Zulhijjah bulan 12. Nanti habis Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjah kurang lebih jatuhnya bulan apa itu? Bulan Juni, Juli. Agustus sudah Muharram. Bulan 1 lagi, 14, 45. Di awal tahun kita DP dulu sama Allah. Rapiin urusan orang, Allah rapiin urusan kita setahun penuh. Tahun depan begitu lagi, tahun depan begitu lagi. Kalau kita bokeh mulu, susah mulu, mungkin kita nggak nolongin orang. Atau tanggal 10 Muharram santai-santai malesan, nggak nolong orang, nggak cukupin, begitu. Terutama yang menjadi keluarga kita dan tanggungan kita. Tanggungan banyak, pegawai, kemudian pelayan, pembantu, bawahan-bawahan kita. Kalau kita cukupkan mereka, kasih bonus, mereka bahagia, senang, Allah cukupkan kita. Nabi juga di sini disebutkan, lam yakun yatawakha fadla yaumin. Nabi SAW tidak pernah menyengaja mendapatkan keutamaan 1 hari.
ba'da Ramadan, setelah hari yang beliau cari di bulan Ramadan, illa Asyura, kecuali tanggal ke-10 bulan Muharram. Nabi berbuat baik banyak di tanggal 10. Karena Allah banyak berbuat baik kepada manusia di tanggal 10. Bapak-bapak baca di banyak riwayat. Kapan kapalnya Nabi Nuh nyender, mendarat, dia bersandar di Bukit Judi, tanggal 10. Kapan Nabi Ibrahim diselamatin, mau dibakar kapan? Tanggal 10. Allah selamatkan. Allah banyak di tanggal 10, sunnatullah. Allah punya kebiasaan penyelamatan besar dilakukan tanggal 10. Kapan Fir'aun tenggelam? Tanggal 10 Muharram. Kok tahu Ustaz? Memang begitu. Kenapa di Madinah sama orang-orang Yahudi? Kenapa kalian puasa tanggal 10 Muharram? Karena yaum ini yaum najjallahu Musa min ali Fir'aun. Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Hari penyelamatan. Setelah tradisi sunnatullah tradisi Allah menyelamatkan besar-besaran hambanya di tanggal 10. Kita juga dong ikutin Allah, kita selamatkan banyak orang di tanggal 10 gitu. Bukan hanya anak yatim aja, kesian yang gak yatim. Kadang-kadang banyak anak yatimnya siapa? Yatimnya Elon Musk, atau anak yatimnya Bill Gates, kaya gitu. Bill Gates meninggal anaknya kaya. Nggak semua anak yatim miskin. Ada banyak yang gak yatim tapi miskin banget. Lebih miskin, lebih susah hidupnya daripada anak yatim. Bukan berarti kita tidak menyayangi, kita sayangi semua, tapi lebih kepada hari berbuat baik kepada menolong orang-orang yang sesuai dengan tradisi Allah, sunnatullah tradisi Allah, kebiasaan Allah. Banyak penyelamatan besar Allah lakukan di tanggal 10 Muharram. Kita coba melakukan kayak begitu juga supaya Allah mencukupkan kita. Orang bagus, Allah cukupkan juga kita. Setelahnya tahun depan begitu lagi dan seterusnya seperti itu. Walahu fil kabir, dan beliau Imam At-Tabrani juga meriwayatkan dalam Mu'jam al-Kabir, kitab hadisnya yang lain. Mu'jam yang kabir yang besar, ada puluhan jilid, di atas 20 jilid. Laisa liyaumin ala yaum fadlun fi siyam illa syahr Ramadan. Dikit lagi. Enggak ada puasa yang utama di bulan lain seperti bulan Ramadan. Jadi bulan yang paling utama buat puasa pasti Ramadan. Wa yauma Asyura, dan puasa yang paling utama setelah Ramadan harinya saja, satu hari saja. Hari yang paling utama buat puasa adalah Asyura. Di Asyura ini tanggal 10 Muharram, bukan hanya puasanya saja yang utama, dia berbuat baik, menyelamatkan orang di bulan ini, kesusahan orang di bulan Muharram, terutama tanggal 10. Allah akan memuliakan dia, mencukupkan dia sepanjang tahun berikutnya. Yang salah dari saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.